Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy Fauzi di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ketika Rasul diangkat menjadi nabi, beliau diberi tugas untuk menyebarkan agama Islam. Maka beliau melakukan beberapa strategi untuk penyebaran agama Islam. Yang pertama, dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pada saat dakwah secara sembunyi-sembunyi ini ada beberapa poin. Yang pertama, agama Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW belum dikenal sama sekali oleh masyarakat Mekah. Karena pada saat itu masyarakat Mekah masih berada pada zaman jahiliyah, masih berada pada zaman kebodohan. Tetapi kebodohan di sini bukan berarti kebodohan secara keilmuan pengetahuan, karena pada saat itu sudah banyak sekali ahli-ahli syair dan ilmu pengetahuan lainnya. Tetapi kebodohan di sini dimaksudkan kebodohan secara tauhid. Yang kedua, ajakan Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Mekah. Karena apa? Karena bertentangan dengan penyembah berhala, mana penyembahan berhala ini sudah terjadi sekian lama secara turun-temurun. Yang ketiganya, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu agar mendapat dukungan dari orang-orang terdekat. Jadi melihat kondisi masyarakat Arab yang begitu terang-terangan menentang terhadap dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka beliau melakukan penyebaran agama Islam terhadap orang-orang terdekat terlebih dahulu. Bahkan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 215. Nah, di sini ada poin-poin bagaimana proses dari kegiatan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun ini dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu secara sembunyi-sembunyi, tidak memperlihatkan secara langsung kepada masyarakat, tetapi dilakukan dengan door to door atau dari pintu ke pintu, tidak mengumpulkan masyarakat banyak pada saat penyebaran agama Islam. Dan ini berlangsung selama 3 tahun. Nah, dalam proses dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, yang mana pelaksanaannya adalah dari
pintu ke pintu atau kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu. Di sini ada yang pertama masuk Islam. Yang pertama adalah istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Khadijah. Beliau adalah istri yang pertama memeluk agama Islam. Dan yang kedua, yang pertama masuk Islam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya Abu Bakar. Dan selanjutnya Zaid bin Harithah. Yang mana keempat orang ini disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun. Apa itu as-sabiqun al-awwalun? Yang artinya adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, ini ya. Jadi kita harus mengetahui apabila di pembelajaran ada pertanyaan yang menanyakan sekaitan dengan orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun, maka jawabannya adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan Zaid bin Harithah. Nah, setelah itu mulai bertambah orang-orang yang masuk Islam. Di antaranya adalah yang pertama Utsman bin Affan. Selanjutnya Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Arqam bin Abil Arqam. Selama dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, semua kegiatan dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, kegiatannya apa saja sih yang dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam ini? Kegiatannya seperti diskusi sekaitan dengan pembelajaran agama Islam, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadits Nabi Muhammad SAW, dan kegiatan-kegiatan yang sekaitan dengan bagaimana penyebaran agama Islam ke depan. Nah, itu adalah poin-poin dari kegiatan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita masuk kepada dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan, yang mana kegiatan dakwahnya sekarang sudah berbeda. Yang awalnya secara sembunyi-sembunyi, sekarang secara terang-terangan. Berarti kegiatan dakwah ini sudah melibatkan masyarakat-masyarakat secara luas. Bahkan dalam ayat Al-Quran yang berkaitan dengan dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan terdapat pada surat Al-Hijr ayat 94, yang mana artinya adalah bahwa setiap kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu semata-mata perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Sekaitan dengan surat Al-Hijr ayat 94 tersebut, ayat tersebut menerangkan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan bertujuan mengajak umat manusia agar menyembah Allah dan mencegah praktik kemusyrikan yang saat itu merajalela di Mekah. Nah, dakwah yang pertama dilakukan Nabi Muhammad SAW itu yang pertama di Bukit Sofa. Di sana Nabi Muhammad mengumpulkan masyarakat Mekah, kemudian melakukan ajakan secara terbuka untuk masuk atau memeluk agama Islam. Nah, ini proses pertama penyebaran agama Islam secara terang-terangan, mengumpulkan masyarakat di Bukit Sofa, yang bertujuan adalah untuk mengajak masyarakat tersebut memeluk agama Islam. Dakwah terbuka Nabi Muhammad SAW pada prosesnya bukan tanpa penolakan. Salah satu penolakan dilakukan oleh paman beliau yang bernama Abu Lahab. Ia menjadi salah satu yang paling menentang ajakan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk Islam. Bahkan Abu Lahab menjadi penyebab terjadinya kekecauan saat Nabi Muhammad SAW pertama kali melakukan dakwah terbuka. Apa yang dilakukan oleh Abu Lahab tersebut? Ia melempar batu kepada Nabi Muhammad SAW hingga membuat masyarakat yang hadir pada saat itu terprovokasi untuk membuat kekacauan. Bahkan dengan penentangan yang begitu dahsyat yang dilakukan oleh Abu Lahab tersebut terhadap penyebaran agama Islam atau terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, Allah melaknat orang tersebut. Bahkan tertulis dalam surat Al-Quran khusus ya anak-anak, khusus untuk Abu Lahab tersebut dari surat Al-Lahab. Dari surat Al-Lahab, yang artinya adalah yang pertama, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Yang keduanya, tidaklah berguna baginya harta dan apa yang diusahakan. Dan yang ketiga, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu api neraka. Nah, di sini sudah jelas bahwa Allah sudah melaknat orang tersebut, Abu Lahab tersebut, dan sudah dipastikan bahwa orang tersebut akan masuk ke dalam api neraka. Dan yang selanjutnya, nomor 4, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Maksudnya adalah penyebar fitnah. Dan yang kelima, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Dan ini adalah ayat-ayat yang mana sudah tertuang dalam Al-Quran bahwa baik Abu Lahab ataupun istrinya itu akan menjadi penghuni neraka.
Selanjutnya, salah satu orang yang mendukung dan melindungi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah secara terang-terangan adalah paman beliau. Siapa? Yaitu yang bernama Abu Thalib. Meskipun sampai akhir hayatnya beliau tidak memeluk ajaran Islam sebagaimana ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dukungan yang diberikan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW tidak juga membuat kafir Quraisy menerima begitu saja ajakan Nabi Muhammad SAW. Mereka tetap menyembah berhala. Mereka tetap menentang ajakan-ajakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka selalu berambisi mencari cara agar menggagalkan Nabi Muhammad atau menggagalkan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Saking tidak senangnya mereka, masyarakat Mekah, masyarakat kafir Quraisy terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran Islam, yang mana ajaran Islam ini bertujuan adalah agar umat manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun banyak dari kaum kafir Quraisy melakukan penentangan terhadap Islam, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabat tetap semangat dalam menyebarkan agama Islam. Bahkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, setelah Umar bin Khattab masuk Islam, dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan semakin kuat. Bahkan perkembangan agama Islam setelah Umar bin Khattab memeluk Islam itu semakin berkembang, sehingga Islam pada saat itu semakin kuat dan berkembang di kota Mekah. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama-sama, apa yang kita bahas barusan tentang materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kalian semua. Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.